sahabat Asia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang baik ini, sampai bertemu kembali pada channel saya, Flando Partini. Di mana kesempatan ini saya akan berbagi buat Anda untuk membuka ataupun memberikan motivasi buat Anda bagaimana Anda bisa memulai langkah pertama. Nah, teman-teman semuanya, banyak sekali pastinya kita gagal dikarenakan karena memang kita bingung memulai langkah pertama dari mana. Nah, banyak hal-hal faktor-faktor yang mempengaruhi kita sehingga kita tidak melakukan langkah pertama atau tidak mengambil action. Contohnya, misalnya ketika kita mengetahui sesuatu ini adalah peluang, tapi kita langsung menutup diri kita, memblok diri kita. Waduh, saya tidak mampu seperti itu, saya tidak punya uang, saya tidak punya kemampuan untuk menjalankan itu, saya takutnya nanti nggak laku, kelihatannya ini sulit untuk dijalankan, saya tidak ada waktu untuk itu, kemudian saya tidak pas, malulah nanti. Nah, kalau kita memiliki semua pemikiran-pemikiran seperti itu, tentunya pasti kita tidak akan berbuat apa-apa. Kenapa? Karena memang ketakutan kita, kekhawatiran kita, alasan kita selalu membenarkan diri kita, sehingga kita tidak melakukan apa-apa dan kita menganggap diri kita benar untuk tidak melakukan apa-apa. Ini adalah kendala ataupun masalah yang sangat besar yang selalu dialami oleh manusia, dan siapapun Anda ataupun siapapun diri Anda atau apapun statusnya, pastinya itu selalu ada kita alami dalam setiap hari. Kenapa kita menjadi tidak berhasil atau sulit untuk mendapatkan sesuatu? Nah, sebenarnya tidak ada yang salah kita berasal dari keluarga mana. Apakah kita berasal dari keluarga yang memang tidak memiliki uang, atau misalnya perekonomian yang lemah, atau background sekolah kita yang memang tidak lulusan universitas yang ternama, atau kita sekolah kita hanya selevel SMA. Nah, jangan salah, banyak pengusaha-pengusaha yang kita lihat bahwa mereka hanya tamat dari SD atau bahkan putus sekolah, tapi mereka bisa memiliki aset yang luar biasa dan memiliki usaha-usaha yang luar biasa, bahkan mengerjakan orang-orang yang lulusan universitas yang ternama. Kenapa? Karena memang mereka berani mengambil action dan memulainya serta mempelajari setiap hal dan mengevaluasi. Nah, kita sering mendengarkan namanya ATM. Ya, pastinya ATM yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, jadi bukan ATM yang untuk menggesek duit ya guys ya, tapi adalah kita harus memahami ini. Ini adalah jurus pamungkas yang memang harus kita miliki kalau misalnya kita ingin menjadi orang-orang yang bisa mencapai free financial di masa muda. Nah, teman-teman yang luar biasa, pada saat sekarang banyak sekali sebenarnya peluang yang ada di sekeliling kita, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Nah, yang pertama langkah supaya kita memang bisa mencapai itu dan kemudian kita berani mengambil action, yang pertama adalah kita harus melatih diri kita untuk membiasakan kita dengan pola hidup orang-orang yang memang sukses. Membiasakan diri kita dengan pola-pola orang hidup dengan sukses. Contohnya apa? Mulai dari bangun pagi. Nah, mulai tidur, bangun pagi, apa yang kita kerjakan? Ya, harus kita bereskan dulu tempat tidur kita, ya, kemudian langsung kita ambil saat sejenak untuk berdoa, saat teduh. Kemudian ini adalah sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melatih diri kita dan semua organ-organ tubuh kita ini untuk mulai bergerak. Nah, ketika ini semuanya berjalan dengan lancar, otomatis sel-sel kita akan segar, ya, kemudian otak kita akan fresh dan kita akan mencoba menemukan ide-ide yang luar biasa untuk apa yang kita lakukan. Nah, ketika kita mulai lakukan dan berani terjun di dalamnya dalam sesuatu hal, saya tidak setuju dengan Anda yang memang sedikit-sedikit langsung minjam uang, atau misalnya langsung utang. Sedikit ada sesuatu kesulitan langsung minjam utang, atau misalnya langsung alasannya saya tidak mampu, atau misalnya langsung alasannya saya tidak tahu. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang gagal. Kenapa? Karena memang dia belum berusaha maksimal, sudah langsung memblok dirinya dengan bahasa tadi, karena kata-kata kita akan langsung mempengaruhi tindakan kita. Ini ingat ya, bahwa kata-kata kita akan langsung mempengaruhi tindakan kita. Ketika kita langsung sudah berpikir saya tidak tahu, maka tindakan kita pun akan tidak ada apa-apa, karena memang kita menganggap dan memblok diri kita untuk tidak tahu. Nah, ketika misalnya kita berani melangkah, maka secara tidak langsung otak kita akan merespon kita untuk mengambil cara-cara ataupun solusi-solusi yang memang untuk mencapai apa yang sudah kita mulai dan harus kita gulirkan. Nah, yang penting ketika kita sudah memulainya, kita harus mencari referensi-referensi ataupun misalnya membaca buku ataupun bertanya kepada teman-teman kita, apa sih bagaimana cara untuk melakukan ini supaya bisa kita lakukan dengan benar dan
bisa sesuai dengan SOP-nya atau strateginya, sehingga yang kita mulai ini benar-benar kita terhindar dari masalah ataupun kerugian-kerugian yang bisa menimpa kita. Itu saja sebenarnya, just fine dan simple ya teman-teman semuanya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, langkah ketiga ketika kita sudah memulai sesuatu dan kita sudah mempelajari dan bertanya kepada orang, dan kita belajar dari beberapa buku yang memang kita bisa kita cari ya, kemudian untuk mentuntaskan apa yang sudah kita mulai, kita jangan lupa bahwa kita harus bisa mengevaluasi. Nah, makanya tadi amati, tiru, lakukan ya. Setelah kita amati, kita lakukan dan kita modifikasi. Mana hal-hal yang memang bisa meningkatkan atau memultiply sesuatu yang misalnya nilainya yang biasa saja hasilnya menjadi lebih. Nah, ketika kita bisa memahami ini, tentunya kita sudah akan masuk ke level ketiga ataupun level manajemen tentunya. Nah, ketika kita masuk ke level manajemen, maka kita harus berpikir lebih intens, lebih fokus. Dan ketika kita tidak mampu untuk mengerjakannya hanya ada satu cara, bisa kita mempekerjakan orang lain. Yang penting kita sudah mulai dulu, karena kita sudah akan mengevaluasi, karena kita yang memulai, kita yang meng-create, artinya kita akan bisa mendapat win solution dalam hal itu. Tapi kalau kita tidak memulai apapun, kita tidak ada harapan apapun, dan kita hanya biasa-biasa saja, serta tidak ada untuk sesuatu yang develop atau progres ke depan, dan tidak ada yang kita harapkan apa-apa, dan kita akan terbiasa dan membenarkan diri kita untuk tidak ada apa-apa. Oke semuanya, salam dahsyat buat kita tentunya. Masih banyak lagi hal-hal yang akan saya berikan buat Anda tentunya. Bagaimana Anda bisa menjadi free financial dengan mengikuti 5 langkah yang sudah saya sampaikan, serta mengubah mindset Anda menjadi berpikir terbalik dan mengimajinasikan sesuatu yang sangat inovatif dan berani mengambil tindakan serta mengikuti pola-polanya serta cara-caranya, dan jangan sampai jatuh ke dalam hal yang salah. Terima kasih, saya dengan Vlado Pardede. Salam dahsyat buat Anda semuanya, dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman Anda dan bagikan, serta bisa memberikan kolom komen untuk menjadi sebuah masukan buat kita, serta kami akan menjawab apabila itu adalah case Anda, dan semoga Anda berhasil. Terima kasih.